Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Samsul Ma'arif dari Prodi Teknik Informatika Universitas Telkom Cabang Jalan Majapahit 605. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai sejarah dan pengertian teknologi informasi. Baik, kita langsung menuju ke materinya saja. Pertama-tama yaitu tujuan mahasiswa memahami tentang pengertian, sejarah, komponen, dan pemanfaat teknologi informasi di berbagai bidang. Sejarah teknologi informasi sudah memasuki masa modern tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Yang pertama, tahun 1455. Pada 1455 untuk pertama kalinya Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Tahun 1830, Augusta Lady-Biron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cook dan Sir Charles Wheatstone. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Namun sinyal-sinyal yang dapat dikirim dengan baik hanya berada dalam jarak 32 km. Ini ada gambar telegraf dan penemunya yaitu Samuel Morse. Dan berikutnya di tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Pada 1879, sistem pemanggilan telepon mulai menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggilan nama. Hal ini untuk mencegah operator yang tidak mengenal semua pelanggan. Sistem penomoran telepon menggunakan huruf dan angka, di mana nomor telepon menggunakan sistem 2 huruf dan 5 digit angka. Berikutnya kita masuk ke materi pengertian teknologi informasi. Pengertian informasi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. UU ITE nomor 19 tahun 2016. Berikutnya pengertian informasi. Informasi itu berarti data yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya. Data ialah suatu bentuk fakta atau pengamatan yang mewakili atau menggambarkan keadaan objek. Objek dapat berupa tempat, orang, benda, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai, angka, deretan karakter atau simbol. Dapat juga berupa hal-hal yang sulit terukur, misal sifat, kondisi, situasi, ide, dan lain-lain. Jadi informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan menurut Burch dan Strater. Selanjutnya pengertian informasi menurut tokoh. Ada yang pertama, tokohnya George R. Terry, PhD, menyatakan bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Untuk memperoleh informasi yang berguna, tindakan yang pertama adalah mengumpulkan data, kemudian mengolahnya sehingga menjadi informasi. George R. Terry menjelaskan berguna atau tidak informasi tergantung pada beberapa aspek, yaitu 1. Tujuan si penerima, 2. Ketelitian penyampaian dan pengolahan data, 3. Waktu, 4. Ruang dan tempat, 5. Bentuk, 6. Semantik atau bisa atau mudah dipahami. Yang kedua, menurut James,
Informasi adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun demikian, istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, negentropi, komunikasi, kebenaran, representasi, dan rangsangan mental. Pengertian teknologi: ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan saintifik ke praktis. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis. Ilmu pengetahuan adalah input bagi proses ilmu rekayasa. Teknologi itu sendiri adalah hasil proses rekayasa. Pengertian teknologi informasi, yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, atau menyebarkan informasi. UU ITE. Hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Tujuan teknologi informasi adalah memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Lanjutan dari pengertian teknologi informasi tadi, itu ada istilah untuk mendeskripsikan teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat, nama lainnya record, menyimpan, store, mengolah, proses, mengambil kembali, retrieve, mengirim, transmit, menerima, receive. Pengertian teknologi informasi menurut tokoh. Menurut Hug dan Kin tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membantu dalam melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. 2. Menurut Williams dan Sawyer tahun 2003, teknologi informasi adalah penggabungan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Berikut ini ada contoh teknologi informasi. Di situ ada CPU, ada komputer, ada laptop, ada HP, ada VCD, ada flash disk, ada telepon. Itu juga ada aplikasi Microsoft Excel, Gojek, Grab, Facebook, Instagram, WA, WhatsApp, dan masih banyak lagi contoh teknologi informasi. Berikutnya komponen teknologi informasi. 1. Perangkat keras atau hardware, yaitu salah satu perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brainware. Hardware terdiri atas 1. Prosesor, 2. Memory card, 3. Peripheral atau input dan output device, 4. Kabel data. Yang kedua itu ada perangkat lunak. Software ialah suatu media yang menjembatani antara hardware dan brainware atau operator. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Software sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu software system dan software aplikasi. Software system contohnya ada Windows, Linux, dan Unix. Sedangkan software aplikasi contohnya Microsoft Office, Photoshop, dan CorelDRAW. Lanjutan komponen TI tadi, yang ketiga ada infoware, adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. 4. Fileware, yakni suatu media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. 5. Brainware atau user atau pengguna merupakan salah satu komponen paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brainware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. 6. Ada firmware. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan perangkat tegar. Istilah ini mengacu pada perangkat lunak yang disimpan di penyimpanan read-only yang tidak bisa berubah saat tidak dialiri oleh aliran listrik. Firmware terdiri dari program komputer yang menyediakan kontrol low level untuk sebuah perangkat keras. Artinya firmware ini seperti tertanam dalam tiap unit perangkat keras, seperti misalnya alat elektronik dan komponen pada komputer. Berikutnya perlunya teknologi informasi, itu yang pertama ada kompleksitas tugas manajemen, 2. Pengaruh globalisasi, 3. Perlunya response time cepat, 4. Tekanan persaingan bisnis. Yang selanjutnya juga ada komponen utama infrastruktur informasi, yaitu yang pertama platform
peranti keras komputer, 2. Platform peranti lunak komputer, 3. Manajemen dan penyimpanan data, 4. Platform jaringan atau telekomunikasi, 5. Platform internet, 6. Layanan dan konsultasi integrasi sistem, 7. Platform sistem operasi. Berikutnya fungsi teknologi informasi. 1. Ada menangkap atau capture, misal menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. 2. Mengolah, processing, memproses data, masukkan menjadi informasi. 3. Menghasilkan, generating, menghasilkan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misal laporan-laporan, tabel, grafik, dan lain-lain. 4. Menyimpan atau storage, menyimpan data dan informasi. 5. Mencari kembali, retrieval, mencari kembali informasi dan data yang sudah tersimpan. 6. Mentransmisi, transmission, mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Keuntungan penerapan TI. 1. Speed, kecepatan, komputer dapat mengolah data dalam hitungan detik. 2. Konsistensi, konsisten, hasil pengolahan data lebih konsisten, tidak berubah-ubah. Precision, ketepatan, yaitu komputer dapat mendeteksi perbedaan yang sangat kecil dan dapat menghitung perhitungan yang sulit. 4. Reliability, yaitu kehandalan, adalah yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibanding manusia. Peran TI dalam berbagai bidang. 1. Ada bidang akuntansi, 2. Ada bidang finansial, 3. Bidang marketing, 4. Bidang produksi atau manajemen produksi, 5. Bidang manajemen sumber daya manusia, 6. Pemerintahan, e-government, misalnya ada komunikasi pemerintah dapat dilakukan dengan mudah, misal dengan email. 7. Bidang keuangan dan perbankan, nasabah dapat menarik uang dimanapun selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut. 8. Bidang pendidikan, education, contohnya ada perpustakaan digital, materi online, ujian online. 9. Perdagangan internet atau e-commerce. Sekian presentasi atau penjelasan sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.